membahayakan. Nah, di kelas 4 hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kelas 3 masih ingat oleh pembelajaran kita yang lalu? Pembelajaran kita yang lalu itu tentang menentukan tempat hidup makhluk hidup sesuai dengan habitatnya masing-masing. Oke. Nah, untuk kelas 4 kita semalam itu belajar tentang sekarang ini kita belajar tentang pengurangan dan penjumlahan. Yang lalu itu kita belajar tentang bilangan bulat. Oke, nah sekarang ini ada tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 3 jari kanan, 3 jari kiri, ku gabung menjadi 6, ku buat menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri, ku gabung menjadi 8, ku buat telinga. 5 jari kanan, 5 jari kiri, ku gabung menjadi 10, siap berdoa. Untuk kelas 3, siapa yang tidak hadir hari ini? Banyak, Bu. Siapa aja? Nah, berarti yang hadir cuma ini ya. Oke, untuk kelas 4 gimana? Ada yang tidak hadir juga? Banyak, Bu. Banyak juga. Ada keterangannya yang tidak hadir itu? Tidak ada. Tidak ada. Oke, baiklah. Kita selesai mengabsensi. Baru sekarang kita biar sebelum masuk kelas masing-masing, kita buat eksperimen dulu. Apa kita buat? Bernyanyi atau kita buat tepuk tangan? Tepuk tangan. Oke, kita buat tepuk semangat. Oke, sudah semangat semuanya? Sudah. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang untuk kelas 3 masuk ke kelasnya masing-masing dan kelas 4 juga masuk ke kelasnya masing-masing. Dan untuk ketua kelas nanti kelas 4 Ibu masuk ke kelas 3 dulu. Nah, untuk kelas 4 dibagi dulu kelompoknya ya. Nanti di samping di kelas kalian bagi kelompoknya ya. Ibu serahkan sama ketua kelasnya. Oke? Nah, masuk ke kelas masing-masing. Oke, anak-anak. Sekarang Ibu mau tanya, siapa yang tahu hewan yang membahayakan? Oke, apa? Ular. Selain ular, siapa yang tahu untuk kelompok ini? Siapa yang tahu apa itu hewan yang membahayakan? Kalajengking. Oke, yang lain. Apa itu hewan yang membahayakan selain ular sama kalajengking? Buaya, Bu. Oke, buaya. Nah, tadi kita sudah menyebutkan hewan yang membahayakan. Sekarang yang menguntungkan, apa saja hewan yang menguntungkan? Ayam, Bu. Oke, ayam, sapi, kambing, ini segala jenis ternak hewan. Kenapa itu disebut hewan yang menguntungkan? Kenapa disebut hewan yang menguntungkan kalau ayam? Karena bisa bertelur. Karena bisa bertelur dan telurnya bisa dijual. Dan ayamnya juga bisa dijual dan dimakan aja ya. Yang lain, seperti apa yang tadi bilang? Sapi. Sapi kenapa bisa itu hewan yang menguntungkan? Karena ada susunya. Oke, susunya bisa dijual dan dagingnya juga bisa dimakan. Nah, itulah hewan yang menguntungkan dan hewan yang membahayakan. Oke, sekarang Ibu mau memberi soal. Coba keluarkan buku matik kalian. Oke, di situ ada di halaman 37. Coba kerjakan latihan itu. Di situ ada latihan LKPB. Ada? Oke, nah kerjakan ya. Sebelum itu Ibu mau masuk ke kelas 4 dulu dan jangan ribut. Oke. Bagaimana Bapak bagi kelompoknya ke kelas? Sudah. Oke, tadi Ibu bilang kita hari ini belajar apa? Penjumlahan dan pengurangan. Hari ini kita belajar apa? Penjumlahan dan pengurangan. Oke, semuanya sudah tahu bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan suatu bilangan? Sudah. Kalian bisa menyimak tentang video berikut.
Wah, sudah lama kita tidak pergi camping. Kamu ingat tidak waktu kita camping dengan teman-teman kelas? Aku ingat, Pipo. Udaranya sekarang juga adem banget kayak waktu itu. Malah kayaknya lebih dingin lagi nih. Brrr. Masa sih? Di sini tulisannya suhu sekarang 21 derajat. Kalau lebih dingin lagi, suhunya bisa negatif dong. Hah? Negatif? Itu loh, dalam bilangan bulat kan ada angka yang negatif dan positif. Aduh, yang kayak gimana tuh, Pipo? Aku lupa. Aku bantu biar kamu ingat lagi ya, Bol. Bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari angka yang utuh. Berarti kalau pecahan atau desimal itu bukan bilangan bulat ya? Bukan, Bol. Yang termasuk bilangan bulat itu yang seperti ini. Oh, ini maksudmu yang negatif dan positif tadi. Iya, ini adalah gambar garis bilangan bulat. Titik angka 0 adalah bagian tengahnya. Sebelah kiri adalah sisi negatif, sebelah kanan adalah sisi positif. Nah, dalam operasi hitung bilangan bulat, ada operasi penjumlahan dan pengurangan. Kayak 2 dikurang 1 sama dengan 1 gitu. Itu sih gampang. Kalau negatif 5 ditambah 6, kamu bisa hitung tidak, Bol? Wow, mendadak susah. Berapa ya? Hahaha, ayo kita hitung bersama. Negatif 5 ditambah 6 sama dengan... Kita hitung pakai garis bilangan bulatnya ya. Pertama, kita mulai dari titik 0 di tengah. Lalu, negatif 5 artinya kita hitung 5 angka ke arah kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai deh di titik negatif 5. Kemudian ditambah 6. Berarti dari titik negatif 5 kita hitung 6 angka ke arah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berhentinya di titik angka 1. Jadi negatif 5 ditambah 6 sama dengan 1. Tadi itu penjumlahan. Kalau pengurangan kayak gimana? Contohnya seperti ini. Negatif 4 dikurang 7 sama dengan... Seperti tadi, kita mulai dari titik 0. Terus kita hitung 4 angka ke arah kiri kan? Benar. Setelah itu dikurang 7. Berarti dari titik negatif 4 kita hitung lagi 7 angka ke arah kiri. Jadi negatif 4 dikurang 7 sama dengan negatif 11. Dari penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, kita bisa dapat kesimpulan seperti ini. A ditambah negatif B sama dengan A dikurang B. A dikurang negatif B sama dengan A ditambah B. Oke, aku udah mulai ingat lagi nih. 2 dikali negatif 4 sama dengan negatif 8. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Udah mengerti apa isi video tadi? Sudah. Oke, nah jadi kalian mengerjakan tugas dari video tersebut. Jadi ibu mau mengetes pemahaman kalian. Kerjakan per kelompok, jangan ribut ya. Ibu mau ke kelas 3 dulu. Oke? Oke, anak-anak, apakah sudah siap? Sudah. Oke, ibu akan menilai hasil kerja kalian. Udah? Nah,
tahu kan dengan kata hewan. Hewan adalah makhluk nyawa yang mampu bergerak atau berpindah tempat dan mampu bereaksi terhadap perangsangan, tetapi tidak berakal budi seperti anjing, kerbau, dan semut. Tetapi tidak semua hewan dapat menguntungkan. Beberapa hewan dapat merugikan manusia loh. Nah, di pertemuan kali ini kakak akan menjelaskan tentang hewan menguntungkan dan hewan merugikan. Hewan apa saja sih kak termasuk hewan menguntungkan dan hewan merugikan? Yuk simak video ini. Apa saja ya yang termasuk hewan menguntungkan dan hewan merugikan? 1. Hewan menguntungkan bagi manusia. Hewan dapat dikatakan menguntungkan jika dapat memberikan manfaat kepada manusia. Nah, di sekitar kita banyak loh hewan-hewan yang menguntungkan. Apa saja kira-kira? Contohnya seperti lebah, ayam, sapi, dan lain-lain. 1. Ayam. Ayam diambil dagingnya kemudian diolah menjadi makanan seperti ayam goreng ataupun makanan lainnya. Yang kedua yaitu telur, yang kemudian dapat diolah menjadi telur dadar dan telur rebus. Berikutnya adalah bulunya yang bisa dibuat menjadi kemoceng. Yang kedua yaitu lebah. Keuntungan lebah untuk manusia yaitu sarang lebah yang dapat menghasilkan madu. Lalu yang ketiga ada sapi. Sapi dapat diambil dagingnya yang kemudian dapat diolah menjadi rendang ataupun makanan lainnya. Dan kemudian sapi diambil susunya yang dapat diminum, bermanfaat menjaga kesehatan tulang dan otot, menambah energi dan stamina, mengendalikan berat badan, dan mengurangi risiko penyakit tertentu. 2. Hewan merugikan bagi manusia. Hewan disebut merugikan jika mendatangkan bencana atau kerusakan bagi manusia. Contohnya seperti tikus, nyamuk, lalat, dan lain-lain. 1. Tikus. Tikus dapat merugikan manusia apalagi jika mereka dalam jumlah yang banyak dan tikus memakan padi di sawah. Dan yang kedua ada nyamuk. Nyamuk akan merugikan apabila ia menggigit manusia dan akan menimbulkan rasa gatal di tubuh. Bahkan gigitan tersebut akan membuat orang sakit seperti malaria dan demam berdarah. Dan yang ketiga adalah lalat. Lalat akan berkeliaran di sekitar tempat sampah dan kemudian akan berkeliaran di tempat berjualan dan akan hinggap di makanan tersebut, yang kemudian makanan tersebut akan dikonsumsi oleh orang. Hal tersebut akan menyebabkan penyakit seperti diare dan disentri. Maka dari itu, jagalah kebersihan di lingkungan tempat tinggal kalian ya. Nah, itu tadi penjelasan tentang hewan menguntungkan dan hewan merugikan. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik anak-anak, sudah selesai menonton videonya. Apakah kalian sudah paham apa maksud dari video tersebut? Sudah, Bu. Oke, sekarang kalian mengerjakan tugas yang ibu buat di lembar kerja itu. Nah, kerjakan ini dulu, jangan lagi. Jadi sekarang masing-masing kalian, oke? Nah, kerjakan itu jangan tidur ya, masuk ke kelas. Selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai ibu mau menilai hasil kerja kelompok kalian dulu. Apa itu? Udah, jadi untuk kelompok 1 itu nilainya ada 76. Kasih yang plus dulu. Untuk kelas kelompok 2 itu nilainya ada 80. Kita kasih yang plus dulu. Nah, oke, baik anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang materi hari ini? Sudah, Bu. Selanjutnya, kalian ibu mau menguji kepemahaman kalian per individu. Nah, kalian bisa mengerjakan tugas itu dan di depan. Nah, kalian kerjakan itu dan jangan berikutnya anak-anak siang ini kita selesai pembelajaran. Makanya kerjakan itu dengan sebaik-baiknya. Ibu mau ke kelas 3 dulu, oke?
selesai. Dan selanjutnya kita Ibu akan memberikan tugas kalian di rumah. Oke, tugas kalian di rumah di halaman 40 di situ kalian kerjakan. Oke. Ada yang nampak? Nampak, Bu. Oke, kerjakan ya. Dan besok jangan lupa dibawa ke sekolah. Ya, Bu. Oke, mengerti? Mengerti. Untuk ketua kelas, oke, kita pulang. Sebelum kita pulang, kita